Tidak sebagaimana pendengaran Imam Bukhari. Penglihatan saya tidak seperti penglihatan Imam Syafi'i, Imam Malik. Para imam ini kalau baca buku ikhwah, ya baca buku ini halaman pertama, ini halaman kedua contohnya. Ini apa? Ketika baca halaman yang pertama, yang kedua ini harus ditutup dulu. Karena apa? Kalau nggak ditutup apa? Ikut masuk nanti. Oh iya, ikut masuk. Saking apa? Cemerlangnya hafalan mereka. Jadi tutup dulu, biar nggak ikut masuk itu ya. Kalau kita baca berulang-ulang, kapan masuknya itu ya? Sampai kadang sampai apa? Sambil bacanya kan muter-muter itu ya, keliling-keliling rumah. Mungkin kita ada yang bertanya, ya, pendengaran saya atau mungkin ya penglihatan. Berarti kan ini berkaitan dengan apa? Dengan listening, dengan reading ya, dengan qiraah, dengan fahmul masmu dan dengan afidah. Makanya para ikhwan yang semoga dirahmati Allah, kita lihat seseorang terkadang memaksimalkan ketiga hal ini berbeda-beda. Ada yang pendengarannya tajam tapi penglihatannya kurang. Ada yang apa? Pendengarannya tajam, penglihatannya kurang. Kalau orang seperti ini bagaimana keadaannya? Pendengaran tajam tapi penglihatan kurang. Dia kalau belajar ada lalu lalang, ada apa lalu lalang terus itu apa? Terganggu dia, nggak bisa masuk. Jadi dia apa? Mengoptimalkan hanya apa? Pendengaran. Namun terkadang ada orang yang berisiknya seperti apapun, bisingnya seperti apapun apa? Tetap masuk. Yang penting apa? Yang penting nggak ada yang lalu lalang gitu. Jadi ada yang mengoptimalkan pendengaran, ada yang mengoptimalkan penglihatan. Orang yang tidak mengoptimalkan penglihatan biasanya apa? Ketika lewat suatu jalan, dia apa? Kurang memperhatikan kanan kirinya. Padahal kanan kirinya ada apa? Ada tempat-tempat yang kita butuhkan nanti untuk beli sesuatu. Ada apotek, ada apa lagi? Toko baju, toko makanan. Jadi dalam mengoptimalkan itu beda. Ada seseorang yang penting Ustadz, saya dengar suara. Jadi cukup baginya audio, itu sudah Masya Allah. Dia bisa meresap, bisa menyerap ilmu cukup dengan apa? Audio. Mendengar kajian hanya audionya saja, suaranya saja. Tapi sebagian orang audio tidak cukup. Harus melihat. Harus melihat apa? Harus melihat yang menyampaikan. Ada yang seseorang kalau melihat yang menyampaikan justru malah buyar. Kenapa demikian? Nggak fokus. Melihat itu pusat pecinya kok peci nasional gitu ya. Itu Ustadz kok nggak punya jenggot gitu ya. Malah buyar. Yang bagus adalah memaksimalkan penglihatan, pendengaran, sehingga lebih bisa menyerap ilmu. Ada orang yang sukanya menumpuk data dengan penglihatan, pendengaran, tapi apa enggak mau menganalisis dengan hatinya. Jadi ibaratnya apa? Semuanya masuk. Dimasukkan lewat penglihatan, pendengaran, tapi enggak mau dia olah dengan dalam hati. Dia apa? Yang penting masuk, tapi apa? Enggak menetap ke dalam hati. Sehingga ada istilah masuk kuping kanan, keluar kuping kanan juga, belum sempat lewat ya. Inilah karakter orang yang berbeda-beda dalam mengoptimalkan tiga hal ini, ikhwah. Penglihatan, pendengaran, hati.
Kalau kita merasa lemah yang mana, maka kita apa? Kita harus melatih. Kalau kita merasa lemah dalam pendengaran, ya Ustadz saya nggak, kalau mendengar kajian nggak cukup Ustadz. Saya nggak fokus kalau cuma mendengar, mendengar sambil nyapu, nyetrika, sambil masak, nggak fokus. Saya fokusnya kalau sambil melihat, yang apa?